Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatin Rosid dengan nomor induk mahasiswa 111910140. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Jobs, dan alur cerita ini diadopsi dari sebuah kisah nyata, yaitu tentang bagaimana si pemeran utama yaitu Stephen Jobs dalam membangun dan mengembangkan sebuah perusahaan yang diberi nama Apple. Stephen Jobs adalah seorang mahasiswa pintar yang mendapatkan beasiswa untuk kuliahnya. Namun dia adalah sosok yang sederhana namun suka akan kebebasan. Dia sempat masuk dalam dunia seks bebas, narkoba dan lainnya. Di titik dimana dia merasa ingin mencari sebuah perbaikan, kemudian dia pergi ke India bersama temannya untuk menemui seorang biksu di sana. Setelah dari India, kemudian dia kembali ke negaranya dan memulai untuk menghentikan hal-hal negatif yang dulu sering dia lakukan. Sepulangnya dia dari India, dia kemudian bekerja di sebuah perusahaan game dengan ide-idenya yang gila, banyak rekan-rekan kerja yang tidak suka dengan Stephen Jobs ini. Kemudian Stephen meminta proyek sendiri untuk dia selesaikan. Namun dia berjanji kepada bosnya bahwa dia akan membuat sebuah perusahaan terbaik sepanjang sejarah. Singkat cerita, berkat bantuan dari temannya yang bernama Woz atau sahabatnya, Stephen berhasil membuat sebuah game yang membuat bosnya menjadi terkesan. Dan satu ketika, Stephen ke rumah Woz dan Stephen melihat sebuah proyek iseng yang sedang dikerjakan oleh temannya, yaitu personal computer. Stephen berpikir bahwa itu adalah sebuah ide yang luar biasa untuk sebuah teknologi pada saat itu. Kemudian Stephen membawa proyek tersebut bersama dengan temannya untuk dipresentasikan agar mendapatkan investor. Dalam perjalanannya Stephen dan Woz membahas tentang nama perusahaan untuk proyek tersebut, dan disinilah tercetus nama Apple Computers. Dari presentasi tersebut, Steve ditantang oleh seorang penjual toko untuk membuat 50 pieces PC atau personal computer. Stephen kemudian merekrut 3 orang yang bernama Bill, Chris, dan Daniel untuk membantu dia dan Woz. Komputer yang dibuat tersebut kemudian diberikan nama Apple 1 atau Apple generasi pertama, dan mereka pun sukses untuk menjual 50 pieces produk pertama. Karena keberhasilan mereka dalam membuat produk Apple 1 atau generasi 1, kemudian Steve berpikir untuk membuat Apple 2 dan merekrut satu teknisi bernama Hal. Kemudian Hal ditantang oleh Steve untuk membuat desain di mana kipas komputer harus terdapat di dalam dan tidak lagi di luar. Dan itu menjadi pencetus desain komputer dengan kipas angin di dalam pertama di dunia. Singkat cerita, Steve dan rekan-rekannya berhasil mengembangkan Apple menjadi sebuah perusahaan yang profesional dan besar. Apple menjadi perusahaan terbuka dan Steve menjadi CEO memegang sebagian besar saham dari perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut memiliki anggota dewan untuk mengawasi setiap gerak-gerik Steve. Dan mulai saat itu, Steve mulai sibuk dengan pekerjaan dan proyek-proyeknya. Dalam proyek yang diberi nama Lisa, Steve dinilai terlalu boros oleh para dewan. Dan kemudian Steve dikeluarkan dari proyek Lisa tersebut dan ditawari untuk mengikuti proyek lain, yaitu yang diberi nama Macintosh. Untuk proyek tersebut, Steve mengambil orang-orang terbaik yang menurutnya untuk mengerjakan proyek tersebut, termasuk orang-orang yang pertama membangun Apple ini. Dan juga dia merekrut John Scarlett, yaitu orang marketing terbaik Pepsi pada saat itu. Akhirnya Macintosh launching. Namun penjualan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan ternyata John Scarlett atau orang marketing terbaik Pepsi itu menaikkan harga dengan alasan menstabilkan keuangan perusahaan. Pada saat yang sama, ternyata Bill Gates juga melaunching produk dengan software yang sama persis dengan Macintosh,
dan itu membuat Steve marah besar dan mengutuk Bill Gates. Di satu malam, saat Steve sedang berusaha keras dalam mencari jalan keluar untuk permasalahan ini, temannya Woz datang mendekatinya. Dan Woz berkata bahwa dia akan keluar dari Apple. Woz menilai Steve sudah terlalu sibuk dengan dunia sendiri yang menyedihkan itu. Steve juga tidak punya waktu lagi untuk hanya sekedar berbincang dengan temannya dan rekan-rekan kerja yang lain. Dan dia selalu berpikir tentang project. Karena kegagalannya dalam project Macintosh yang membuat perusahaan menjadi rugi besar, Steve kemudian didepak dari perusahaan oleh para dewan dan posisinya sebagai CEO digantikan oleh John Sculley. Singkat cerita, Steve berusaha bangkit dan mencoba menjalani hidup dengan keluarga kecilnya. Steve juga kemudian berusaha untuk membangun sebuah perusahaan komputer yang kemudian dia beri nama NeXT. Di saat perkembangan NeXT yang sedang baik dan menunjukkan rate yang naik, justru Apple sedang mengalami penurunan yang mungkin bisa dikatakan hampir bangkrut ya teman-teman. Dan pada saat itu Steve diminta oleh CEO Apple pada saat itu untuk kembali ke Apple. Kemudian Steve mempertimbangkan hal tersebut. Setelah mempertimbangkan, kemudian Steve setuju dan masuk ke Apple kembali setelah beberapa tahun perusahaan itu dicuri oleh orang lain. Saat itu Steve diminta oleh CEO Apple saat itu. Steve kemudian merombak semua jajaran divisinya, termasuk dia juga memecat semua dewan direksi termasuk Mike dengan alasan dia tidak ingin gerak-geriknya dalam membuat kemajuan di perusahaan Apple menjadi terbatas seperti yang dulu pernah dilakukan oleh dewan-dewan yang lalu ya. Kemudian Steve merubah nama perusahaan dari Apple Computers menjadi Apple Inc. Yang artinya Apple tidak hanya memproduksi di bidang komputer saja, namun banyak di produk lain seperti smartphone, earphone, dan lainnya. Kemudian di akhir film, di sebuah siaran radio, Steve berkata, Apple adalah kumpulan orang-orang yang awalnya dianggap gila oleh masyarakat, namun ternyata bisa mengubah dunia. Dan dari film ini saya pribadi ambil beberapa pelajaran tentang manajemen. Yang pertama adalah dalam mengambil sebuah risiko. Kita harus mau mengambil sebuah risiko untuk sebuah kesempatan dan tujuan yang besar, atau biasa kita sebut dengan manajemen risiko. Kemudian yang kedua adalah dalam melakukan perekrutan, kita harus melakukannya dengan hati-hati dan memilih orang-orang yang terbaik untuk kemudian kita ajak bekerja sama. Dan yang ketiga adalah kita harus pintar dalam melakukan negosiasi, yaitu kita harus mampu meyakinkan klien dengan bahasa dan penjelasan yang meyakinkan agar klien dapat bekerja sama. Kemudian kesan yang bisa saya dapatkan atau yang bisa saya tangkap dari sosok Steve Jobs adalah dia merupakan sosok yang visioner atau selalu mempertimbangkan segala sesuatu untuk masa depan. Kemudian dia selalu berpikir positif untuk setiap proyeknya, untuk setiap tugas-tugas yang dilakukan dia selalu berpikir positif, dan itu saya kira sangat penting untuk sebuah proyek ya. Dan dia adalah sosok yang mampu membuat orang lain dapat meyakinkan rekan-rekan kerjanya serta membuat mereka menjadi lebih semangat kembali. Jadi itu adalah yang bisa saya ceritakan, dan menurut saya itu adalah kesan yang bisa saya tangkap dari film ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.